Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan berbincang dengan rekan saya, sahabat saya dan mitra saya selama ini. Ya, beliau adalah Bung Rusman Safri atau biasa lebih akrab dikenal sebagai Bung Tony. Bung Tony. Bung Tony ya. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Deng Adi ya. Ya. Ya, malam ini ya tentunya Sebenarnya kita sudah lama janjian ini mau ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, ya. khususnya tentang tema spesifik kita. Bahkan 2 kali ketemu di masjid baru sempat buat podcast. Alhamdulillah kita ketemu di masjid semua. Ya. Ya, malam ini kami akan membincang mengenai pengalaman panjang beliau sebagai salah seorang praktisi media, khususnya penyiaran di Sulawesi Barat. Meski sesungguhnya bukan hanya dunia penyiaran yang beliau geluti ya, tapi dunia jurnalistik juga secara umum. Ya karena selain di radio, beliau juga adalah seorang wartawan cetak ya di masa Harian Perumahan Rakyat yang terbit di Makassar. Tapi karena kekhasan beliau, perhatian beliau, konsen beliau terhadap dunia penyiaran, sehingga beliau lebih banyak dikenal sebagai orang radio yang profesional di daerah kita. Iya, alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Ya. Jadi ada sesuatu yang melekat gitu ya. Kalau orang berbicara tentang radio, tentu dia akan mengingat seorang lelaki bernama Bung Tony. Ya, yang namanya kan dunia penyiaran ya memang kecintaan saya sejak dulu ya. Saya suka dengan siaran-siaran radio. Yep. Ya, dan bahkan sampai sekarang ya masih saya bergelut dengan dunia penyiaran meskipun saya tidak siap. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 20 tahun lah. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Iya, karena sejak SMA tahun 2000 waktu kita sama-sama itu kan sudah 22 tahun. Tapi sebelumnya masih kan sebelum reformasi malah kan? Iya, masih zaman Orde Baru, masih radio itu sebagai media hiburan saja ya. Belum seperti sekarang bisa jadi media selain media hiburan juga media informasi yang bisa menyiarkan berita. Kalau dulu kan radio itu sifatnya hanya bisa siaran tapi beritanya itu merilai dari RRI. Iya, karena memang waktu itu zaman Orde Baru itu berita-berita itu dikekang ya. Kebebasan pers itu tidak sebebas hari ini. Ya, kebebasan pers, kebebasan berpendapat juga memang beda zamannya. Nanti setelah masuk era reformasi itu ya maka ada program yang dibangun melalui demokratisasi melalui radio. Ya. Bisa Anda menceritakan dari fase radio sebagai medium hiburan? Mungkin bisa menceritakannya dulu. Ya, kalau radio sekarang dengan radio dulu sebenarnya bedanya cuma di teknologi ya. Kalau dulu kan kita pakai kaset ya, yang kadang tergulung. Kemudian kalau cari lagu juga diputar-putar ya, dan sebagainya. Kemudian ada memang sebenarnya kalau di studio itu ada yang tugas khusus cari lagu gitu ya. Cari lagu. Ya, jadi sebelum kita siaran ada yang siapkan lagu-lagunya dengan kartu-kartu orderannya ya. Jadi misalnya permintaan lagunya ini jadi sudah dilengketkan dengan kasetnya ya. Ya, kita penyiar itu tinggal baca. Saya lihat diikat pakai karet itu. Diikat pakai karet. Kemudian supaya hilang tuh. Supaya tidak tercecer. Ya. Terus. Karena kan pendengar itu nunggu ya, menunggu giliran orderannya dibaca. Program reguler itu kan? Iya, program reguler. Ya, misalnya kirim-kirim lagu ya. Ya, cuman ya kita kan biasanya kirim lagu, tapi biasanya juga pendengar kirim lansat ya. Kirim lansat ke studio. Kirim lansat ke studio. Malah saya sering lihat pisang satu tanda itu. Pisang biasa. Ini pisang siapa ini gitu ya? Ya itulah keunikan radio lebih dekat dengan pendengarnya sebenarnya. Dia komunal. Iya. Dia komunal. Iya, lokal kontennya lebih kuat ya, gitu. Ya. Kemudian ada perubahan Bung Tony setelah kan ada batasan sangat jelas ini yang pada kita bicarakan, misalnya radio sebelum era reformasi. Iya. Ya.
Nah, kalau tadi itu kan lebih banyak sebelum reformasi itu yang banyak Banyak hiburan. hiburannya Iya. saja ya. Ya kan zaman-zaman sebelum reformasi itu bagaimana radio itu hanya memberikan hiburan, kemudian kirim-kirim lagu, kemudian membaca berita-berita informasi, berita duka misalnya ya. Iya. Kemudian waktu itu juga populer dengan sandiwara-sandiwara radio ya, Bisikan kalbu. ya, bisikan kalbu dan sebagainya ya. Iya. Acara penutup itu biasa. Bicara penutup biasanya Sebelum tengah malam. sebelum lagu Satu Nusa Satu Iya. Bangsa itu. Karena kan kalau bisikan kalbu itu harus bercerita tentang malam misalnya. Oh gitu ya. Udah cocok siang ya. Nggak cocok. Karena kan misalnya kalau siaran siang, masa kita mau baca misalnya, kasih malam ini. Malam ini kasih. Kemudian terjadi transformasi Iya. dari Orde Baru ke reformasi. Reformasi. Apa yang kemudian berubah amat cepat saat itu, Bung Tan? Iya, perubahan cepat waktu itu sebenarnya dari kebebasan orang berpendapat ya. Itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang belum terbiasa berbeda pendapat ya. Iya. Sehingga ketika berbeda pendapat didengarkan di radio itu sangat menarik, kemudian unik dan sebagainya ya. Dianggap sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau dalam konteks lokal, orang Iya, berbeda konteks pendapat. lokal iya berbeda pendapat. Misalnya si toko A dengan toko B berbeda pendapat pandangannya ketika disiarkan, apalagi dengan nada yang emosional dan sebagainya itu kan menarik perhatian orang itu ya. berasa. Iya, karena sifatnya radio itu memang theater of mind. Iya, betul. Selalu membayangkan pikirannya apa di pikirannya orang, dia enggak lihat gambarnya apa. Gitu. Jadi dia membangun asosiasinya sendiri Iya, di pikirannya. Gitu. Iya. Setelah era reformasi kemudian kita juga mengenal istilah newsroom. Ketika radio kemudian radio-radio khususnya radio-radio lokal ya. Iya, radio lokal. Kemudian mengambil peran mencari berita dan menyiarkannya. Iya. Sebenarnya waktu itu saya termasuk orang yang beruntung bekerja di radio yang dipilih oleh UNESCO untuk menjadi salah satu radio membangun demokratisasi di Indonesia ya. Karena memang dari ratusan radio di Indonesia waktu itu. iya, ratusan Indonesia. Kalau waktu itu sekitar 700-an radio se-Indonesia. Ya. Ada 30-an lebih yang dipilih mulai dari Aceh itu data sampai di PRRS. PRRS ini. Iya. Gitu. Jadi kebetulan Radio Sawery Gading itu dipilih menjadi mitra dari Jaringan, UNESCO. Jaringan lah istilahnya. Iya, radio jaringan. Jaringan radio lokal. Radio lokal. Jadi kita berjaringan dengan sejumlah radio di Indonesia itu, kemudian mengirim berita lewat internet. Internet waktu itu masih sangat langka. Setahu saya itu yang pertama internet itu di Radio Sawery Gading dengan bantuan UNESCO itu. Ya, kemudian dari berita-berita yang dikirim oleh teman-teman radio lain dari Indonesia itu kita bacakan juga. Kalau dipikir-pikir itu memang ternyata orang radio yang pertama kali menggunakan internet. Iya, kayaknya. Dengan apa ya? Dengan template yang begitu. Iya. Jangan bayangkan internet yang sekarang. Iya. Internet dulu kan ya pulsanya pulsa interlokal ya. Beda sekarang pakai IndiHome dan sebagainya, pakai HP. Di rumah saja bisa. Iya, di rumah. Kalau dulu kan mesti pakai jaringannya. Jaringan lewat telepon, kemudian bisa internet. Dan biayanya cukup mahal pulsanya. Iya. Karena pulsa interlokal berapa menit kita gunakan ya sama dengan orang nelpon interlokal. Kemudian dari transformasi itu bagaimana misalnya Bung Tony dan teman-teman membangun budaya baru? Kan itu budaya baru ya. Dari hiburan kemudian masuk ke newsroom. Orang yang selama ini berada di balik mic, di belakang, di dalam studio, lalu dia keluar berpencar, gitu kan? Bagaimana itu? Iya, awalnya memang kan sebenarnya saya penyiar ya, hobinya menyiar, siaran, artinya siaran pagi, kemudian siang, sore atau bahkan malam. Ya. Dari acara-acara hiburan tiba-tiba ada kerjasama dengan pihak UNESCO memberikan pelatihan, bimbingan, dan itu menjadi tantangan buat saya ya. Tantangan
dan itu adalah ilmu baru di dunia penyiaran sebenarnya, ilmu baru. Hal baru gitu kan Iya, waktu itu. hal yang baru karena hal yang belum lazim dilakukan oleh radio-radio swasta. Kalau di Sulawesi Selatan waktu itu termasuk di Sawer Gading itu berapa radio sesungguhnya yang berjaringan? Kalau Sulawesi Selatan itu dulu Sawer Gading, kemudian Radio Mesra Parepare, SPFM Makassar ya. Kemudian Suara Daya Indah Bone, ya. Ada empat radio Sulawesi Selatan ya. Yang berjaringan dengan UNESCO Iya, waktu itu. UNESCO. Karena kita kan waktu itu masih Sulawesi Selatan. Iya, betul. Sulawesi Selatan. Dan rupanya dampak dari radio ini dengan bisa membangun demokratisasi itu akhirnya berefek kepada misalnya perjuangan Sulawesi Barat ya, perjuangan masyarakat seka-seka ya, karena memang kan dalam membangun demokratisasi itu waktu itu kita diajarkan bagaimana kita menyuarakan aspirasi masyarakat ya, cenderung apa yang menjadi keinginan masyarakat terhadap penguasa itu dibawa ke panggung yang setara dengan kebijakan. Ya, agar penentu kebijakan bisa melakukan perbaikan atau bisa menerima apa yang menjadi tuntutan mereka itu. Makanya pada waktu itu ketika ada lomba manufacture radio yang dilakukan oleh UNESCO, saya mengikuti dengan temanya itu adalah membangun demokratisasi. Jadi intinya adalah bagaimana pemerintah, suara masyarakat, kemudian suara stakeholder lainnya bisa diceritakan dalam bentuk manufacture. Dan persoalan yang saya angkat adalah pembangunan terkait dengan pro kontra pembangunan seka-seka waktu itu, terkait dengan tuntutan ganti rugi. Dan setelah dilombakan, alhamdulillah mendapat apresiasi dan juara pertama. Saya melihatnya itu teman-teman bisa mendapat penghargaan tinggi ya. Ini kan standar UNESCO ini, enggak gampang ini. Karena keberimbangan yang dibangun, kesetaraan stakeholder dalam sebagai sumber yang tampil dalam feature itu. Ya. Ini kan yang kemudian mesti tetap dipertahankan oleh misalnya media-media baru hari ini, Bung Tony ya. Bagaimana Bung Tony melihat ini perkembangannya ya? Kan sesungguhnya teman-teman keterlibatan Bung Tony misalnya dan kawan-kawan di Sawer Gading misalnya, itu kan ada 2 tahap penting sesungguhnya yang terjadi. Yang pertama adalah reformasi itu sendiri, lalu kemudian Sulawesi Barat yang berpisah dari Sulawesi Selatan. Waktu saat-saat perjuangan Provinsi Sulawesi Barat kan waktu itu juga belum hadir Radar Mandar, waktu itu masih bersama Bung Adi, sering sama di studio. Kita sering membuat kayak kalau di Korea itu tajuk rencana. Oh iya betul, saya ruang demokrasi. Ruang demokrasi. Jadi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu diceritakan melalui seperti tajuk rencana misalnya. Artinya bagaimana sikap kita menyikapi dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tentunya untuk kepentingan publik ya gitu. Kemudian ini kan ada perubahan Bung Tony ya, yang saya lihat bahwa ada perubahan yang sangat fundamental sesungguhnya. Saya kembali lagi dari hiburan ke newsroom, itu kan tidak mudah sesungguhnya. Ini kan membutuhkan pelatihan-pelatihan yang luar biasa. Alhamdulillah kita beruntung sekali waktu itu bisa dilatih sama pihak UNESCO ya, diberikan bimbingan baik melalui internet maupun bimbingan secara langsung melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan di Makassar, di Jakarta, sehingga ilmu-ilmu jurnalistik tentang radio itu kita dapatkan dan kita praktekkan langsung dengan mentor-mentor kualifikasi Asia Tenggara ya, misalnya karena kan Arya Gunawan misalnya. Arya Gunawan ya. Erik Sasono, kemudian yang dari Denmark itu Torben. Dan banyak lagi mentor-mentor dari UNESCO yang memberikan bimbingan waktu itu. Karena memang tujuannya adalah bagaimana membangun demokratisasi itu melalui radio. Nah, kemudian juga sebenarnya radio itu zaman keemasannya itu waktu acara-acara hiburan itu misalnya Sandiwara Radio, kemudian bagaimana
program hiburan Iya. itu sangat diminati oleh masyarakat karena mereka hanya berpartisipasi misalnya lewat kartu-kartu orderan. Ya, beda dengan yang terjadi selanjutnya ketika sudah telepon masuk, orang bisa kirim lagu lewat telepon. Telepon dan sebagainya. Ya, apalagi setelah masuk HP, orang bisa kirim lagu SMS ya. Iya, iya. Lewat SMS. Kalau sekarang Jadi lebih memang ada transformasi apa ya yang terjadi di dunia radio gitu ya. Iya. Nah, ada ya. Nah, tapi ini saya ingin tanyakan ya, karena tentu selama ini banyak orang yang tidak tahu. Ya, sebenarnya bagaimana peran radio Sauri Gading khususnya waktu itu dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat? Ya, khusus dalam perjuangan Provinsi Sulawesi Barat, ya kebetulan kita kan sudah banyak dapat ilmu dari UNESCO tentang bagaimana memberitakan sebuah aspirasi, demokratisasi, ya. Karena kan perjuangan Sulawesi Barat itu juga membangun demokrasi sebenarnya. Iya, ya. betul. Bagaimana masyarakat Sulawesi Barat itu memiliki provinsi tersendiri, ya, berpisah dengan induknya Sulawesi Selatan. Nah, lewat program-program di radio misalnya program talk show, kita melakukan wawancara-wawancara dengan para pejuang Sulawesi Barat, misalnya Bung Syahrir Hamdani, Pak Rahmat Hasanuddin, Andi Mayambungi. Andi Mayambungi, ya, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang biasa kita hadirkan. Kalau misalnya kita tidak sempat hadirkan di studio, biasanya kita wawancara di lapangan dan sebagainya. Termasuk bagaimana peran radio waktu itu ketika misalnya awal-awal perjuangan itu dimulai misalnya deklarasi Galuh Lombok. Ya. Sauri Gading sudah hadir di sana. Iya, kita sudah hadir di sana untuk menyiarkan itu apa yang menjadi keinginan masyarakat masyarakat Sulawesi Barat ya. Iya. Kemudian Kongres Rakyat Mandar di Majene misalnya ya. Betul. Kongres Rakyat Mandar juga kita meliput deklarasi di Wonomulyo. Ya, semua itu kita beritakan. Bahkan saat anggota DPRD, pansus DPRD untuk menyerap aspirasi di kecamatan-kecamatan itu juga kita ikuti terus ya. Ikuti terus perkembangannya ya. Makanya media radio sebenarnya itu punya peran penting untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga hampir semua masyarakat ketika kita wawancara menyatakan setuju dibentuk Sulawesi Barat ya. Meskipun semuanya awalnya terjadi pro kontra. Tapi akhirnya kan berbagai pihak orang memahami bahwa memang kita butuh Sulawesi Barat. Ya, seperti itu. Kemudian Sauri Gading kan juga turut hadir dalam prosesi ketuk palu di Jakarta waktu itu. Iya. Ya, di situ kan banyak hal-hal yang menarik tentunya, yang agak dramatis. Ya, memang waktu detik-detik palu diketuk untuk mengesahkan ini Provinsi Sulawesi Barat ini. Waktu itu saya, Bung Adi juga sebagai wartawan sudah bergabung dengan Radar Mandar waktu itu. Kemudian teman Alfiansa dari Fajar ya. Kita sama-sama ke Jakarta dan meliput langsung peristiwa itu di gedung DPR MPR Jakarta, di gedung Nusantara 4 kalau nggak salah. Nusantara 4 ya. Di situ kita menyaksikan langsung bagaimana prosesi ya pembacaan keputusan tentang persetujuan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, yang sebenarnya yang menjadi yang menjadi lucu waktu itu kita mau siarkan langsung ke radio ya, kita pulsanya terbatas ya. Meskipun sudah ada HP sebenarnya waktu itu ya. Nah, kita kan belum mengenal yang namanya kartu halo. Nah, kebetulan saat genting itu, saat masyarakat tunggu-tunggu bahwa Tongamban di Sulawesi Barat disahkan ya. Karena orang ke Jakarta semua kan. Iya, banyak yang ke Jakarta dan banyak masyarakat kita menunggu bahwa apakah betul Sulawesi Barat akan disahkan hari ini. Nah, beruntung kita ketemu dengan almarhum ya Pak Tasan Burhanuddin. Waktu itu beliau masih Sekda Majene ya. Iya, betul. Sekda Majene dan meminjamkan HP-nya. Kemudian kebetulan HP-nya kan
unlimited istilahnya apa ya? Iya, Kartu halo dia. Tidak terbatas gitu. Tidak terbatas menurut saya. Dia serahkan ya pakai untuk siaran langsung. Yang penting masyarakat Sulawesi Barat tahu apa yang terjadi hari ini. Ya, bagaimana ceritanya sehingga Pak Hasan waktu itu tiba-tiba mau kasih HP-nya ya? Ya, mungkin beliau merasa iba ya. Mungkin dia bilang ini wartawan datang ke Jakarta punya HP tapi pulsanya tidak cukup. Sebenarnya kita sudah pakai, kita punya HP sendiri tapi tidak cukup pulsanya, jadi kebetulan dipinjamkan ya alhamdulillah. Iya, itu sangat membantu. Sangat membantu. Jadi. Kemudian kita hubungi studio. Bahwa kita akan live. Kita akan live detik-detik peresmian pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Dan alhamdulillah itu menjadi sejarah, dan sampai hari ini kan sejarah itu selalu sebagai kenangan kita. Dikenang kita, dan itu diperingati sebanyak setiap tahun. Meskipun kita kalau peringatan itu kita sudah tidak hadir lah. Karena mungkin tidak diundang dan mungkin jauh rumahnya Bung Tony. Oke.